Oke guys, nah sekarang kita akan masuk materi baru, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan bentuk kuadrat-kuadrat. Loh, Pak, kenapa di sini yang muncul fungsi kuadrat? Bukannya kita udah pernah bahas ya? Iya, kita udah pernah bahas ya materi ini, tapi ini materi prasyarat yang mana harus teman-teman kuasai ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti nggak kuasai, akan kesulitan ketika menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan dalam bentuk fungsi kuadrat-kuadrat ya. Nah, langsung aja yuk. Di sini kan pernah saya ajarin ya bagaimana cara menggambar suatu grafik fungsi kuadrat. Jadi di bab materi ini itu ada dua jenis kategori soal. Yang pertama teman-teman disuruh menggambar ya, menggambar ini diberikan suatu sistem pertidaksamaan, gambarlah daerah himpunan penyelesaiannya gitu ya. Dan satu lagi memodelkan, artinya sudah ada gambarnya, teman-teman tentukan nih, aduh persamaan atau pertidaksamaannya itu gimana. Nah itu ya, ada dua tipe dan akan saya review bagaimana cara menggambarnya ya, udah pernah ya. Nah bentuk umum dari fungsi kuadrat itu ini, oke. Nah cara menggambarnya gimana? Nah cara menggambarnya saya udah pernah ngajarin. Kalau misalkan kita mau menggambar baik itu linear maupun kuadrat, kita harus tahu apakah grafik tersebut memotong terhadap sumbu X dan sumbu Y apa enggak ya. Kita cek dulu apakah ada. Nah jika kita mau ceknya gimana, mencari perpotongan terhadap sumbu X, nilai Y-nya 0 gitu ya. Kemudian ketika berpotongan terhadap sumbu Y, berarti X-nya 0 gitu ya. Nah kemudian ada ketambahan dua step lagi, yaitu kita harus mencari sumbu simetrinya yaitu ya, absisnya dari titik puncak atau sumbu putar ataupun sumbu lipat. Gimana caranya Pak? Caranya kita bisa menggunakan rumus ini nih. X sama dengan negatif B per 2A. Artinya koefisien di depan X dibagi dengan 2 dikali dengan koefisien di depan X kuadrat ya. Teman-teman harusnya udah bisa ya bedain A, B yang mana ya. Ini A, di sini B, di sini C ya. Jangan lupa, jangan kebalik ya. Step 3 itu. Kemudian setelah kita dapatkan nilai X-nya, misalkan X-nya 1 Pak, saya dapatkan ya. Nah kemudian teman-teman mencari titik puncaknya. Rumusnya kan ini sebenarnya, tapi ada dua tipe ya pengerjaan. Bisa langsung kita pakai rumus ini, dimana D itu adalah apa rumusnya? Iya, B kuadrat dikurangi 4AC per 4A ya, jangan lupa negatifnya. Bisa pakai ini atau pakai yang mana Pak? Nah teman-teman kan dapat X-nya 1 tuh. Dapatin Y-nya gimana? Teman-teman tinggal masukin tuh ke persamaan ini. X nya 1 berarti A dikali 1 ditambah B kali 1 ditambah C. Nah itulah nilai Y nya. Oh berarti nanti 1, berapa. Oh misalkan ini kita masukin ke dalam persamaan ini ya, ternyata kita dapat nilainya itu adalah 2. Oh berarti Y nya 2. Berarti koordinat titik puncaknya adalah 1,2. Oke gitu ya. Nah misalkan diberi soal sebuah sistem pertidaksamaan ya, kalian disuruh menggambar. Step pertama teman-teman ubah dalam bentuk persamaan dulu, karena kita tidak bisa menggambar ketika tandanya ketaksamaannya tandanya ketaksamaan seperti lebih dari, kurang dari ataupun lainnya. Yang penting kita harus ubah dulu dalam bentuk sama dengan gitu. Jadi yang perlu diingat adalah 4 step ini ketika kita mau menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat. Dan ini pasti teman-teman akan gunakan ketika kita berkecimpung di dunia, ketika materi ini seperti berkecimpung di materi sistem pertidaksamaan dalam bentuk kuadrat-kuadrat ya. Nah, di sini udah pernah saya jelaskan juga apa fungsinya A sih Pak sebenarnya. Fungsi A itu buat menunjukkan apakah grafik fungsi kuadratnya itu akan terbuka ke atas atau ke bawah. Kapan dia terbuka ke atas? Ketika A-nya positif, dan kapan terbuka ke bawah? Ketika A-nya negatif gitu ya. Ini review dikit. Bisa ya? Oke guys, nah sekarang kita latihan soal yuk. Nah, tadi kita udah belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Sekarang kita coba terapkan ilmu yang udah kita dapat tadi di sini ya. Nah, di sini kan kita disuruh menentukan daerah penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan berikut. Nah, misalkan kita coba yang A ya. Di sini kan ada sebuah tanda ketaksamaan ya kan. Pasti himpunan penyelesaiannya berupa daerah. Nah, cara menggambarnya gimana? Kita ubah dulu dalam bentuk persamaan ya. Makanya jadinya seperti ini. Misalkan kita fokus di yang pertama. Y sama dengan 2x kuadrat min 3. Oke. Kemudian step pertama kita mencari bahwa perpotongan terhadap sumbu X-nya dulu ya. Maka perpotongan sumbu X apanya yang 0? Y-nya 0. Nah, apa yang terjadi jika Y-nya 0? Maka 0 sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3. Atau bisa kita sederhanakan jadi 3 sama dengan 2x kuadrat. Atau 3 per 2 sama dengan x pangkat 2. Ini kan sama aja dengan plus minus akar dari 3 per 2. Itu sama dengan x ya. Berarti titiknya apa aja tuh? Akar 3 per 2, 0 ya kan?
dan negatif akar 3/2 3/2,0 gitu ya. Nah, ini adalah titik-titiknya. Nah, step selanjutnya apa? Kalau misalnya kita udah mencari perpotongan terhadap sumbu X, ya kita mencari perpotongan terhadap sumbu Y. Nah, perpotongan terhadap sumbu Y gimana cara mencarinya, Pak? Nah, perpotongan terhadap sumbu Y kita bisa mencari dengan misalkan X-nya sama dengan 0 ya. Kemudian apa yang terjadi ketika X-nya 0? Y-nya berapa? Y-nya negatif 3. Maka dapat koordinat titiknya adalah 0,-3 gitu ya. Nah, step 1, 2 kita udah penuhi. Berarti step ketiga apa? Kita mencari sumbu simetrisnya ya, sumbu simetri atau sumbu putar. Nah, caranya gimana? X sama dengan min B per 2A. Nah, sekarang kita lihat B di sini ada nggak? Nggak ada, Pak. Berarti B-nya 0. Berarti 0 dibagi dengan 2 dikali 2, 4 ya. Berarti sama dengan 0. Nah, apa yang terjadi ketika X-nya 0? Gimana kita mencari titik puncaknya? Kita substitusikan aja X-nya 0 ke sini ya. Berarti kita mendapatkan Y-nya berapa? Y-nya adalah negatif 3. Maka titik puncaknya adalah 0,-3. Nah, kemudian kita udah dapat beberapa titiknya, itu ada titik ini, dan titik ini. Sekarang kita hubungkan atau kita masukkan di dalam diagram Cartesius. Nah, kebetulan di sini saya udah gambarkan ya sebenarnya grafik fungsi untuk persamaan fungsi kuadrat ini ya. Di sini 0,-3 ya titik puncaknya. Kemudian dia juga sekaligus berpotongan terhadap sumbu Y di 0,-3. Kemudian di sini ada koordinat titik, di sini 3/2 ya. Akar 3/2 itu di sini. Kemudian negatif akar 3/2 di sini. Nah, kita hubungkan aja dengan garis dengan kurva ini ya. Jadi melewati titik-titik itu. Nah, kok bisa tahu, Pak? Terbuka ke atas kurvanya. Lihat A-nya berapa? A-nya positif ya. Di sini kan A-nya positif ya. Berarti kan pasti kurvanya terbuka ke atas gitu ya, cara menggambar grafik fungsi kuadratnya. Step selanjutnya berarti apa? Nah, kita udah menentukan nih persamaannya nih. Ini gambar kurvanya untuk si persamaan garis ini nih. Nah, sekarang gimana cara menentukan daerahnya? Nah, nanti dulu kita tentukan daerahnya. Jadi kayak gimana ya? Lebih enaknya itu kita kerjain dulu dua-duanya, baru nanti kita tentukan daerahnya. Tapi kalau teman-teman lebih suka menentukan daerahnya dulu baru mencari yang lain juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi misalkan gini, di kurva ini kan ada daerah namanya daerah dalam dan luar. Misalkan daerah dalam saya kasih warna merah dan daerah luar saya kasih warna hijau gini ya. Nah, teman-teman ambil aja sampel satu titik baik di dalam maupun di luar. Tapi satu titik aja ya. Misalkan teman-teman ambil titik di luar, ya udah titik di luar itu aja, nggak usah ngambil titik di dalam lagi. Contoh misalkan gini, saya ngambil titik di dalam ya 0,0. Nah, jika saya mengambil 0,0 ya, kemudian saya substitusikan ke persamaan ini, kan tadi tanda awal kata samanya adalah kurang dari ya. Maka saya tuliskan gini, Y kurang dari atau sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3. Kemudian ketika Y-nya 0, apakah kurang dari atau sama dengan negatif 3? Apakah ini menjadi pernyataan yang benar? Tidak, berarti ini pernyataan salah. Berarti semua titik yang kita ambil di dalam kurva ini pasti akan menghasilkan nilai atau pernyataan yang salah juga. Maka apakah layak kita arsir daerah yang di dalam? Tentu tidak ya, pasti kita layak daerah arsir yang kebalikannya, karena daerah di luar itu pasti betul. Jadi kalau misalkan kita belajar mengenai daerah arsiran, jadi kayak misalkan di dalam udah salah, pasti di luar benar. Jadi kalau di luar salah, pasti di dalam benar gitu ya, kebalikannya aja. Nah, misalkan teman-teman langsung ngambil 3,2, masukkan aja 3,0 di sini ya. Masukkan aja 0 lebih kecil dari misalkan berapa ya? Pasti 3 pangkat 2 9 dikali 2 18 kurangi 3 15. 0 lebih kecil dari 15, iya betul. Berarti memang betul titiknya, bukan titik, daerahnya adalah daerah di luar kurva ini gitu ya. Jadi cara menentukan kurvanya seperti itu. Atau teman-teman nanti aja menentukan kurvanya, daerahnya yang mana, baru diarsir. Jadi kayak rapel sekaligus dengan bentuk yang pertidaksamaan kedua ini gitu. Bisa ya? Oke guys, sekarang yang bentuk yang kedua ya, gimana caranya? Kan bentuknya sama, masih sama pertidaksamaan, tapi kita ubah dulu dalam bentuk persamaan ya. Nah, caranya gimana? Sama caranya. Kita gambar dulu bentuk persamaan dari pertidaksamaan ini, yaitu kita ubah dulu dalam bentuk persamaan ya. Caranya seperti ini. Jadi ubah aja dalam bentuk sama dengan dulu. Nah, kemudian kita mencari step pertama perpotongan terhadap sumbu X-nya ya. Apa yang terjadi ketika dia berpotong terhadap sumbu X? Y-nya 0. Nah, maka bentuk ini jadinya gimana? 0 sama dengan negatif 2x pangkat 2
dikurang 5x ditambah 3. Akar-akarnya berapa ini ya? Ada yang bisa? Nah, min 2 dikali 3 negatif 6. Negatif 6 itu berapa kali berapa yang dijumlahkan negatif 5? Negatif 6 dengan 1 ya. Berarti bentuknya jadi negatif 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah x ditambah 3 sama dengan 0 di sini. Nah, berarti 0 sama dengan negatif 2x buka kurung x tambah 3 kan senilai dengan ini ya. Ditambah x tambah 3. Oke, gini ya. Nah, ini jadinya negatif 2x tambah 1 dikali dengan x tambah 3 sama dengan 0. Teman-teman bebas sih mau pakai yang mana caranya ya. Mau pakai rumus ABC ataupun yang seperti yang pernah saya jelaskan di awal itu juga nggak masalah. Bebas caranya mencari akar-akar. Oke. Nah, ini kita dapat x-nya berapa nih? X sama dengan 1/2. Di sini x-nya sama dengan negatif 3. Maka titiknya adalah 1/2,0 dan negatif 3,0. Nah, itu perpotongan terhadap sumbu x. Maka perpotongan terhadap sumbu y-nya apa? X-nya yang 0. Nah, maka x-nya 0, y-nya berapa? 0 dikurangi 0 0 0 tambah 3 3, maka y nya adalah 3, maka koordinatnya berapa? 0,3. Nah, sekarang kita cari absisnya dari sumbu simetris atau sumbu titik puncaknya berapa absisnya ya. Nah, kita cari dengan menggunakan rumus x sama dengan negatif b per 2a. Oke, b nya berapa? B nya negatif 5 ya. Negatif dikali negatif 5 dibagi dengan 2 dikali dengan negatif 2, yaitu negatif 5/4 gitu ya. Oke, sekarang mencari y-nya gimana? Nah, untuk mencari y kita bisa mensubstitusikan nilai x negatif 5/4 ke dalam bentuk persamaannya ya, dapatin y-nya. Nah, sekarang kita ganti aja y sama dengan negatif 2 dikali dengan negatif 5/4, kita pangkatkan 2 dikurangi 5 dikali negatif 5/4 ditambah 3. Nah, jadinya berapa? Y sama dengan negatif 2 dikali dengan 25/16 ditambah 25/4 ditambah 3 ya. Kita sederhanakan nih jadi berapa? 8. Nah, jadinya y sama dengan negatif 25/8 ditambah 25/4 ditambah 3 gitu ya. Nah, sekarang jadinya gimana nih? Y sama dengan semua penyebutnya 8/8, berarti tetap negatif 25 di atas, di sini dikali 2 ya, jadi 50 ditambah nih dikali 20 dikali 8 jadi 24 ya. Nah, gini. Jadi y sama dengan 49/8. Maka koordinatnya berapa? Negatif 5/4, 49/8. Kayak gitu ya. Nah, kita udah dapat titik-titiknya apa aja tuh? Titik yang ini, dan yang ini ya. Berarti kita gabungin aja ke dalam satu diagram kartesius. Nah, di sini grafik kurva yang bawah ini adalah yang melewati titik min 3,0 atau per 2,0 di sini, 0,3 dan puncaknya di negatif 5/4,49/8 di sini ya. Nah, kemudian kita nentuin tuh arsirannya kemana. Nah, seperti saya bilang tadi ya, karena kita udah di atas, udah kita tentukan arsirannya yang kalau grafik menghadap ke atas itu keluar ya, arsirannya di luar ini, maka yang menghadap ke bawah ini arsirannya kemana? Sama, daerahnya ada daerah luar, daerah dalam dan daerah luar ya. Nah, lihat grafik yang terbukanya ke bawah nih, melengkung ke bawah ini ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal ngambil aja sembarang titik ya, maupun di dalam maupun di luar, satu aja yang sebagai sampel. Jadi contoh, misalkan saya ngambil titik di 0,0 ya, karena lebih gampang ya. 0,0 saya masukin ke bentuk pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya yang mana? Pertidaksamaannya yang ini ya. 0 lebih kecil dari atau sama dengan dari 3. Ini kan 0 dikurangi 0, 0, 0 tambah 3, 3. 0 lebih kecil atau sama dengan dari 3. Apakah betul? Ternyata betul, 0 lebih kecil dari 3. Maka kita patut mengarsir daerah yang di dalam. Kenapa nggak yang di luar, Pak? Karena jika dalam udah betul, pasti di luar salah. Gitu ya. Teman-teman kalau nggak percaya tinggal nguji titik aja yang di luar kurva ini. Nah, ini berarti akan kita arsir. Oke, di dalam kurva ini, yang merah ini ya. Kita arsir, kemudian kan tadi kita udah punya arsiran daerah yang di luar kurva ya, yang warna hijau di atas ini ya. Maka kita arsir keluar gini. Nah, gini. Oke, nah sekarang kita lihat sama konsepnya dengan sebuah daerah di mutlak maupun SPLTV ya. Jadi kita pilih daerah yang terkena banyak arsiran ya, paling banyak terkena arsiran. Di sini kan yang paling banyak kena arsiran kan daerah dari sini
sampai dengan bawahnya ini ya. Nah, maka inilah daerah HP-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman arsir lagi, misalnya pakai warna apa ya, warna hitam deh. Ini adalah daerah HP-nya gitu. Jadi teman-teman bisa menguji titik dulu buat nentuin mana nih arsirannya, ya dari dalam kurva apa di luar kurva gitu. Kemudian ketika kurva itu beririsan atau berpotongan, kita lihat arsiran yang paling banyak, arsiran yang mana gitu. Bisa ya cara nentukannya, caranya seperti itu. Oke, jadi cara gambarnya kayak gitu, dan teman-teman bisa coba soal yang B ya sebagai latihan. Yang ini caranya sama, tentukan dulu persamaannya,